Nanti kalau mau bertanya silakan ditanya. Tanggal 30 Maret. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Rahmati Andiko. Ada. Adil ada. Edi ada. Ita Sofi. Andre. Asya. Asa. 39. Kurang satu siapa ini? Dimas. Kira-kira ada yang belum saya panggil? Adakah yang belum saya panggil dari daftar hadir ini? Kalau ada silakan bersuara. Oke, jika tidak ada, kita mulai ya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Kalau tahu silakan jawab, sebutin identitas. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam leluhur ya. Hari ini adalah pertemuan keempat untuk materi rekayasa web kelas karyawan, di mana ya inilah pertemuan terakhirnya untuk pembahasan materi. Jadi tugas kalian harusnya tugas 1 catatan yang pertemuan kedua catatan digital yang wordpress.com ya, dan catatan ketiga aja yaitu yang pertemuan hari ini. Nah, hari ini kita bahas tentang plugin CRUD. Konsentrasi UTS harusnya kalian udah ngumpulin karena waktunya saya kasih 2 minggu itu, yang sebenarnya jatahnya 1 minggu. Nah, harusnya udah kalian kumpulin di telegram saya. Jadi saya ulangi, tugasnya ditambah hari ini harusnya udah 3 kali, yaitu ngumpulin catatan digital. Nah, di pertemuan pertama catatannya sekali, di pertemuan kedua sekali, dan pertemuan keempat ini sekali. Nah, pertemuan berikutnya tinggal uasnya ngapain, coding plugin CRUD. Nah, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, jika enggak kita lanjut. Izin Pak. Iya, silakan Dimas. Ini Pak, kalau pengumpulan tugas 1, 2, 3 tuh digabung satu WordPress atau beda-beda Pak? Domainnya tetap satu, wordpress.com, tapi linknya akan jadi link post sehingga berbeda-beda. Linknya itu beda-beda. Ini pertemuan pertama, linknya ini pertemuan kedua, tapi domainnya tetap sama, wordpress.com. Oke? Ya Pak. Oke, ada lagi? Pak izin Pak. Silakan. Yang kemarin Pak untuk yang multi user itu Pak, yang rule-nya temporary kan saya tanyakan. Udah dicoba belum? Saya belum ketemu Pak, yang kata Bapak kan tanyakan aja nanti ke minggu depan. Oke, nanti lah ya. Itu buat belum sempat saya cari tuh. Tapi iya, saya nggak maksud kamu apa. Ya, terima kasih Adil kan nilainya ya. Iya betul Bapak. Oke, terima kasih Adil. Nanti di itu aja nggak masalah ngingetinnya di apa tuh masalahnya di Telegram. Oke Pak, siap ya, Pak. Terima kasih. Pak. Oke. Yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan siapkan text editor ya. Silakan siapkan text editor, boleh Sublime, boleh Notepad++, bebas text editornya. Kita bikin satu plugin CRUD. Terus bukalah localhost ppmadmin, kita mau buka juga bikin tabel di dalam database yang udah dipakai. Saya ulangi ya. Jadi kita mau bikin plugin ya, langkah-langkahnya nanti saya tunjukin. Yang mesti kalian lakukan tetap hpc MySQL dalam keadaan running. Jika sudah, bukalah localhost
PHP admin. Kalau sudah, satu lagi, ingat-ingat direktori kerja kemarin mana. Kalau saya kan Laragon, www. Nah, saya kemarin foldernya KK0324, foldernya WordPress. Konsentrasi. Ya, ada www.KK0324 WordPress yang saya kemarin. Berarti kan kalau mau buka www WordPress-nya, saya akan localhost KK0324 garis miring WordPress. Nah, tinggal kita tunggu, harusnya tampil front end-nya. Nah, jadi yang kalian perlu buka adalah php-admin dan tampilan front end-nya. Nah, saya ini ada loading-nya, dia agak lama nih. Jadi, kita menuju ke WordPress ini. Nah, ini belum tampil juga. Nah, sambil nunggu juga, konsentrasi ya. Di sini kita mau coding plugin. Apa yang mesti kita lakukan? Di dalam directory kita ada yang namanya TB kan untuk database, WP admin untuk login ke dashboard, WP content, WP include. Yang kita pakai itu WP content plugin. Konsentrasi sampai ini. Kalau kalian di pertemuan kedua itu kita ada menginstal plugin, ternyata file-file plugin itu akan ditaruh di dalam suatu folder atau file itu sendiri. Kalau ini yang Hello Dolly nih, di halaman pluginnya nanti ada tulisan Hello Dolly. Kita cek dulu. Karena ini saya baru tampil karena agak lama. Terus saya akan login. Sama kalian juga lakukan kayak gini karena kita mau naruh di backend nih, plugin CRUD-nya. Konsentrasi. Nah, kemarin saya pakainya admin. Nah, masih salah, berarti kan saya mau nggak mau nge-reset, ya nggak ada alasan lupa dari database yang saya gunakan, yaitu table user. Apa di sini? Edit, ya tinggal kita ganti aja passwordnya maunya apa. Misalnya saya mau admin lagi lah, admin tinggal saya ganti ke MD5 fungsinya. Kalau sudah, saya tinggal admin login. Nah, pluginnya sudah aktif tuh untuk anti boot force, jadi dia akan coba ngasih 3 kali kesempatan kata dia. Nah, kita tinggal tunggu dia masuk dashboard. Kalau sudah, yang mau saya bilang seperti ini, di plugin terpasang, plugin yang terinstall ini kayak Hello Dolly ini, dia filenya mengacu pada folder plugin. Nih, saya kiri kanan aja. Nah, jadi anti spam Akismet, dia foldernya adalah Akismet. Elementor, Eversform, Flash Toolkit, Hello Dolly, Hello pakai file, limit login item, ada juga foldernya, ada reloadnya di sini, dan seterusnya. Nah, berarti clue-nya kalau kita mau bikin plugin, ya kita taruh di folder kita. Yuk, kita bikin. Silakan bikin file baru di folder plugin ya, dengan nama apapun bebas. Misalnya nama adil.php. Ini dia. Pastikan bikin file, nggak usah ada spasi, nggak usah ada huruf besar, huruf kecilnya kecil semua aja. Buat file baru, contohnya namanya adil, di dalam folder plugin. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Jika sudah, buka filenya, harusnya masih kosong. Apa yang perlu diketik di WordPress tuh untuk bikin plugin? Dia sudah ada kerangkanya, jadi kita nggak bisa asal ketik. Nah, jadi ini sama nih cara pakainya ya, bikin file. Kalau sudah, ini yang perlu kalian ketik. Jadi buka tutup PHP. Kalian bisa ikutin yang saya di bagian kiri itu. Cara ngetiknya seperti ini. Kalau sudah, untuk masuk ke tab barunya, tekan tab. Nah, selebihnya tinggal niruin persis. Jadi ada bentuk kayak gini, memang dianggap remark atau komentar. Akan tetapi di sini kita mesti bikin ya kerangkanya, nulisnya ya sesuai yang dia minta. Mulai dari plugin name. Titik 2-nya pun nggak boleh ada spasi dekat name tuh. Namanya apa? Plugin CRUDQ misalnya. Terus plugin Fury. Persis kayak gitu.
https www alamat pluginnya ini. Misalnya saya taruh di Facebook saya, facebook.com kelas berat 88. Terus ada namanya deskripsinya, description. Jangan salah tulis, percobaan plugin. Terus ada versionnya, bisa kita update 01 misalnya. Tinggal kalian ketik ya persis. Nilai-nilainya ini bisa kalian ganti nilai-nilainya. Tapi yang depan-depannya ini udah aturannya kayak gitu. Penulis pembuat pluginnya misalnya nama identitas kita, author Yurinya, udah copy yang sama aja nggak masalah. Nah, satu alamat plugin, satu alamat compactnya pembuat plugin. Jadi ini plugin bisanya di-download dari mana? Contohnya kita plugin.org, WordPress.org yang dari sini plugin ya, bisa ditaruh sini. Tapi sebagai pembuat code-nya, kita bisa naruh author Yurinya. Lisensinya sih samain. Lah, seperti ini, selesai. Hah? Masa Pak bikin plugin udah selesai? Udah, tapi belum bisa dipakai. Kita cek dulu. Kalau udah bikin gini, disimpan. Kalau kalian ingat tadi, saya ada nunjukin Akismet, Elementor, itu ada di folder pluginnya. Berarti gimana Pak kelanjutannya? Nah, kalau ceritanya folder maupun file bisa terbaca sebagai plugin, nah kita baru bikin identitasnya sebagai plugin. Jadi ini nih script untuk pengenalnya, deskripsi pluginnya. Kita klik lagi plugin terpasang atau reload, nanti ada muncul plugin baru bikinan kita. Nah, plugin CRUDQ IO1 belum aktif, versinya 01, filmnya situs itu kelas berat dan segala macam IO1 misalnya. Udah, kalau udah tinggal kita aktifkan. Nah, pluginnya sudah aktif, kita bilangnya udah aktif. Tapi mana pluginnya ini? Di mana munculnya? Kan nggak ada di sini nih. Nah, ini cara pakainya. Dia udah aktif tapi belum muncul. Berikut cara pakainya. Jadi ini hanya bagian deskripsi pluginnya yang baru kita bikin. Jadi nama pluginnya apa, kerangkanya seperti ini. Kalau sudah, kita perlu ngetik yang namanya modulnya. Modul ini apa yang dikerjain. Berarti buka lagi, buka untuk PHP. Nah, ketik seperti ini. Fungsinya untuk modul kita, modulku misalnya. Jadi ini sekali lagi kerangkanya memang seperti ini. Jadi disinilah baru isinya. Nah, nanti saya akan buktiin tambahin misalnya bootstrap apa yang terjadi, sabar. Jadi kalian dari kerangka ini diharapkan bisa ngembangin. Pak, apa udah selesai seperti ini? Belum, dia harus dipanggil modulnya dengan cara seperti ini. Jadi ketik sama persis, PHP buka, PHP tutup, function, misalnya menunggu. Nah, di sini memang kerangkanya sekali lagi seperti ini. Jadi kita mau nggak mau nulisnya ya persis. Add menu pack, ditambahin menunya. Nah, kerangkanya seperti ini. Apa yang pertama? Judulnya. Title atau judul. Jadi di baris ini title atau judul, nanti kita lihat untuk apa. Menunya misalnya. Menunya nanti apa tampil tulisannya, sabar. Nah, terus di sini ini ada kita tulis read aja. Kok ini di contohnya menu option, sabar nanti kita jelasin. Ini linknya, Pak, kok ada yang spasi ada yang enggak? Nanti kita cek juga apa maksudnya. Di sini adalah modul yang dipanggil, modulku. Nah, jadi kalau ada pertanyaan silahkan tanya ya. Jadi dia berupa array, nambahin menu pack-nya berupa ada title, ada menu, ada role capabilities, ada linknya, ada modul, terus add action. Nah, terakhirnya kita tambahin add action setelah function ini. Add action. Sekali lagi, code-nya ini dari mana? Ini bawaan dari WordPress-nya untuk nambahin menu. Jadi nambahinnya di mana? Admin menu. Apa yang ditambahin? Menu yang kita bikin. Nah, jadi menuku dipanggil di sini, di hook ibaratnya. Modulnya dipanggil dari menuku ini. Jadi dia kerjasama. Udah, kalau udah, apa yang terjadi Pak? Tinggal kita reload. Nanti akan muncul menu baru.
tambahannya, yaitu namanya menunya. Nah, kita lihat nih sekarang nih. Kok keluar tulisan menunya? Ngapa nggak keluar menuku? Kita lihat dulu, kita ketik tadi apa. Konsentrasi, di sini penjelasannya, saya akan pelan-pelan. Menunya, ini menunya. Berarti apapun yang saya tulis di sini akan tampil sebagai menu. Menu CRUD. Simpan. Kita reload. Nanti akan jadi menu CRUD. Pak, title tadi apa? Title tuh kalau kita udah ngeklik menu ini, di bagian atas, title dokumennya, title atau judul. Nah, di sini title-nya. Berarti sistem CRUD misalnya. Kita simpan. Kita reload. Nanti tulisan di atasnya akan jadi sistem CRUD. Loading. Lama. Saya coba klik lagi lah. Nah, sistem CRUD. Terus menu CRUD udah ada yang untuk menu. Read. Nah, read ini disebut capabilities. Jadi kalau secara contekan, ini contekannya. Di sini adalah, salah pencet. Title dokumen HTML namanya. Menu yang ditampilkan. Ini disebut capabilities. Nah, maksudnya gini. Konsentrasi. Di pertemuan sebelumnya saya sempat nyinggung ada role atau peran yang ditanya Adil tadi. Ada namanya capabilities. Capabilities ini punya WordPress dari Capable. WordPress dia membagi-bagi tiap user tuh capabilities tertentu. Nah, dari super admin, editor, author, kontributor sampai subscriber yang paling bawah. Jadi yang kita tulis kalau mau administrator, ya dia tulisannya aktif plugin, delete other post. Yang saya tulis di sini nih manage option. Manage option ini sendiri punya admin. Ada nggak yang lain pakai manage option? Kita cek. Nah, manage option itu ternyata super admin sama administrator, sehingga kalau role editor, author, kontributor, dan subscriber mau pakai pluginnya yang kita bikin, nggak bisa. Hah? Kenapa nggak bisa, Pak? Lihat ya. Di sini ada menu CRUD dan ada pengguna. Mana penggunanya? Namanya Adil. Saya sunting, saya buka passwordnya Adil kalau nggak salah. Nah, saya buka dulu di browser lain dengan alamat yang sama. Dengan alamat yang sama, saya akan masuk dengan user Adil. Adil. Nah, Adil akan saya cek perannya sebagai apa di sini, sebagai editor. Nah, dia tangan kanan admin. Tapi menu CRUD dia ada. Kenapa? Saya pakai role-nya capabilities read. Capabilities read itu kalau kita lihat di paling bawah yang semua peran punya. Nah, berarti kalau mau yang paling atas tadi, yang admin, saya pakainya manage option. Kita cek sekarang perubahannya. Di sini saya ganti read manage option. Apakah masih muncul menu CRUD-nya? Nah, dia nggak punya akses. Kenapa nggak punya akses? Ya, dia nggak ada jatahnya. Jadi WordPress sudah ngambil alih di sini. Jadi kita nggak bingung-bingung, nggak perlu bingung lagi ngatur. Oh, role ini perlunya ini, role ini perlunya menu ini, nggak usah. Jadi si WordPress sudah ngambil alih dengan ngatur role-nya. Nah, role itu punya capabilities atau kemampuan. Jadi ini tabelnya, ya ibaratnya kalau mau editor yang bisa akses, ya manage link yang jadi pakai di sini. Pak, kalau saya mau semua pengguna saya bisa pakai gimana? Ya berarti pakainya yang kata-kata read tulisannya. Nah, ini harusnya udah muncul lagi menunya. Mana belum kesimpan ya? Manage link untuk editor pun tampil. Coba reload lagi. Ya, dia nggak mau tampil, berarti harus kita turunin, nggak kepakai nih role capabilities dia nih. Coba cari yang lain. Read private. Coba yang ini.
Ya jadi ini memang dari WordPress-nya sendiri, ya kalau dia nggak mau nampilin, dia nggak tahu apa lah, kita mesti ganti ke yang lain yang dia bisa. Nah, lanjut, nah baru muncul di sini. Pak, kalau saya turunin perannya Adil, kata kalian. Di sini kan masih read private nih, editor masih bisa. Oh, tadi itu sorry, main option memang nggak ada nih. Saya lanjut ke editor, author saya turunin dia. Jadi editor ganti ke author atau penulis. Kita simpan. Harusnya menu ini juga udah hilang nih di dia. Kenapa? Ya capabilities tadi. Nah, udah hilang. Ya jadi kalau mau semuanya tampil di semua pengguna, capabilitiesnya kita tinggal ganti sekali lagi ke kata-kata read. Nah, read itu semuanya bisa akses. Dah, kesimpulannya itu. Jadi penanganan multi pengguna dengan plugin yang kita bikin lebih enak dari sini. Linknya sendiri itu akan jadi struktur URL di sini. Nah, linknya. Jadi kalau kita code sebelum-sebelumnya, misalnya pakai ini ada linknya di atas subpack-nya apa, di sini pack-nya seolah-olah linknya, seolah-olah inilah filenya. Jadi kita lihat di sini bagiannya yang outputnya. Jadi ini nih bisa kita close, itu tuh bawaan plugin. Nah, konten kita baru isi dikitnya. Jadi kalau kita mau nambah isinya apaan tuh, simpan, keluarnya harusnya tulisan seperti itu. Nah, yang ini nih ya mengenai bawaan pluginnya, dia nyuruh install kita flash time. Jadi ini bisa kita close, sebenarnya bukan bawaan kita. Nah, jadi konsepnya udah kita dapat nih. Inilah bagiannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai konsep ini? Saya kirim ke kalian jadi biar kalian lebih cepat nih. Nah, biar kalian tinggal copy paste ke apa namanya tuh, ke file kalian, di tes silakan. Saya mau lanjut ke yang lebih kompleksnya. Jadi ini adalah bentuk dasarnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sambil saya cek kehadiran. Si Elida udah hadir. Elida ada, Fauzan ada. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silahkan ditanya. Izin bertanya Pak. Iya Dimas, silakan. Ini Pak tadi ketinggalan. Untuk buat file yang untuk File PHP taruh di folder plugin. Bebas nama filenya. Nih, taruh di folder plugin, WP content plugin, nama filenya bebas. Pastikan PHP file. Oke Pak. Terima kasih Oke, Pak. sama-sama copy paste yang saya kirim itu aja biar cepat. Iya Pak. Ya, sip. Yang lain? Ada yang belum saya absen? Kristalina tidak ada. Fanny tidak ada. Isfa tidak ada. Marteda Betty tidak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke yang kompleks. Pak, kata kalian, saya udah pernah bikin coding, Pak. Tampilannya kayak gini, Pak, kata kalian. Ya kayak gini lah. Kartu hasil studi. Jangan yang orang ini tunggu ya. Saya cari yang lain. Ini apa nih? Laporan cekal. Jangan laporan cekal. Nah, ini nih, misalnya. Ini nih bikinnya pakai admin LTE. Dia basisnya basis apa namanya ya, basis bootstrap. Nah, jadi bagaimana cara bikinnya seperti ini? Ditaruh di WordPress kita. Nah, sebenarnya bisa, tinggal kita pakai. Caranya gimana? Tinggal kita ambil. Ya, saya coba cara cepatnya ya, saya pakai Inspect aja yang gini. Nah, saya ngambilnya dari form. Dia adanya div class row ini. Saya copy. Jadi ini nih maksudnya saya mau nunjukin bahwa code yang sudah ada bisa kita pakai. Maksudnya apa Pak? Nanti kan kalian mau UAS tuh. Maksud saya kalian bisa naruh file-file yang kalian selama ini bisa kerja atau yang pernah kalian pelajari sebagai jawaban untuk UASnya. Nah, caranya kayak gini. Ini ceritanya programnya misalnya sudah ada.
Kalau mau bikin sendiri gimana Pak? Di inilah naruhnya. Berarti di sini saya tulis dulu akhir function. Nah, berarti kan di dalaman ini naruhnya. Saya tutup dulu PHP-nya. Nah, saya taruh paste. Hah? Apa ya Bapak tulis kayak gini nih Pak? Kan saya tinggal copy yang saya bilang tadi. Nah, misalnya, oh iya, sakti bener Pak, code-nya banyak. Kalian cuekin dulu. Bukan itu intinya yang mau saya sampaikan. Yang saya sampaikan itu apa code yang udah kita bikin bisa kita pakai lagi. Nah, kita lihat sekarang. Saya reload yang awalnya isinya apaan tuh. Sekarang harusnya udah jadi bentuk form. Nah, bentuk tabel. Pak, kata kalian, apa ya? Gua kata kalian, kok jiat? Nah, jiatnya itu karena CSS JavaScript-nya kita mesti pakai juga. Cara pakainya gimana? Ya mau nggak mau, mana tadi? Nah, halaman ini dia pasti ada nyebutin yang namanya elemen-elemen seperti ini. Ini yang mesti kita pakai. Nah, caranya gimana? Ya tinggal saya copy resource ini. Saya copy khususnya CSS ya di paling atas. Sekali lagi ini cuma contoh ya. Jadi saya coba pakai yang ada, copy elemen. Kita lihat perbedaannya nanti apa setelah saya terapin dengan sebelum. Ini kan sebelum, perbandingannya ini. Awalnya jiat, buruk rupa. Nah, kita lihat tambah, baru satu saya tambah. Saya reload. Ada nggak perubahan? Jeng-jeng. Sudah mulai berubah ya. Wow, kata kalian, layoutnya udah mulai berubah. Oh, udah mulai ada warna-warna, kata kalian. Ada tanda-tanda kehidupan. Tapi belum kelar. Nah, kita lihat lagi. Satu baru saya ambil. Ambil ini lagi. Dua. Tenang, ini cuma pengantar sekali lagi. Mau nunjukin bahwa apa yang kita pernah bikin bisa digunakan lagi. Kayak Adil, misalnya, Pak, pula pernah lah bikin web. Cuman ini pakai web tuh di WordPress. Nah, caranya kayak gini. Ya sebenarnya code yang udah pernah kita bikin bisa di recycle lagi, tapi tentunya ngikutin aturan WordPress. Nah, tinggal saya taruh di kode. Mana kodenya nih, jadi macet nih. Nah, ini lanjut lagi. Coba stop dulu sampai ini, saya mau lihat perbedaannya. Saya reload, apakah yang berbeda sekarang? Nah, ternyata ikonnya udah mulai, tapi masih kotak. Oke, terus ini nih, uh, ditunjuk di hover udah mulai berubah. Oke, udah ada kemajuan maksudnya. Kita lihat lagi. Yang kurang selanjutnya adalah admin LTE sudah tabel nih yang belum. Berarti saya tinggal copy lagi. Kalian tinggal sambil praktekin yang udah saya kirim tadi ya. Jadi ini sambil dilihat. Nah, saya copy. Nah, jadi ini baru CSS-nya semua nih. Ini pun udah banyak. Ya pada prakteknya nanti kalian mengembangkan web apa ya itu bisa dipakai lagi. Inilah lagi ditunjukin caranya. Pak, kalau pun nak bikin baru bisa tak? Bisa, nanti bentar lagi juga ditunjukin. Sabar. Jadi ini ceritanya sekali lagi menggunakan yang sudah ada. Nah, terus terakhir ini banyak kata kalian ya, memang banyak. Kalau udah sampai web seperti itu dia memang banyak resource yang mesti dipakai. Reload lagi. Yang berbeda. Nah, udah mulai mirip lagi, cuma ikonnya memang belum tampil, JavaScript-nya belum kita pakai di belakang-belakangnya. Nah, ini pun fontnya belum, udah saya skip aja. Nih, script ininya pun banyak yang mau dipakai. Jadi intinya apa, sekali lagi, apa yang udah kita bikin, itu sebenarnya bisa kita pakai lagi. Yang mau saya sampaikan itu. Nah, gambarannya kayak gini nih lah. Oke, tapi udahlah, saya skip aja deh ya. Jadi nggak usah diiniin, nggak usah saya terusin. Nah, saya mau kita benar-benar plong sama kayak keadaan awal tadi, karena kalian kan belum ada kodenya. Jadi kalau mau bikinnya gimana Pak? Kayak gini, konsentrasi. Nah, yang awalnya tulisan isinya apaan tuh, ini kita hilangkan. Kita tutup PHP, buka PHP lagi. Ini yang bisa kalian lakukan. Jika sudah, kita ambil dari Web3 School.
Weight risiko itu dia sudah ada nyebutinnya. Kita bisa pakai bootstrap 4 atau bootstrap 3 bebas lah. Misalnya bootstrap 3 kita maunya form horizontal. Nah, kita mau masuk database nya bentar lagi. Jadi bootstrap form saya akan klik. Jadi ini udah mulai masuk coding ya. Jadi langkah-langkahnya ya seperti ini. Kalau mau mulai dari nol ya seperti ini caranya. Pak lambat di internet ya, tidak tahu ngapa lah. Jadi dia loading seperti ini. Jika sudah, cari form yang kita inginkan yang mana. Biasanya saya pakai model ini. Nah, jika sudah, try it yourself. Yang penting itu bagian dia nyebut resource untuk bootstrapnya. Tunggu. Saya coba ganti jaringan dulu ya. Mohon maaf kalau putus. Malam Sabtu internet lama Pak Jono. Oke, kita mengudara kembali. Nah, jadi ini udah ada tampilannya. Yang perlu kita lakukan apa? Copy alamat yang digunakan untuk bootstrapnya. Nah, mohon maaf tadi saya putus ya. Jadi 3 baris ini penting untuk ditaruh di script kita. Nah, kalau sudah, ini script untuk source. Nah, sumber dari bootstrapnya. Jika sudah, kebetulan bootstrap yang dipakai ini bootstrap 3 nih. Jika sudah, dia punya kontainer nih tulisannya. Nah, kontainer nih saya perlu copy berarti dari div ke div untuk dapat form seperti ini. Nah, saya akan lakukan. Nah, di sini saya taruh paste lagi. Nah, jadi ini kita mulai dari nol. Nah, dah div ini nanti ketemu div penutupnya. Apa yang dapat ya Pak dari ini? Kita cek. Yang saya tadi ini saya reload, nanti dapat form harusnya. Nah, dah dapat form yang sama. Kita mesti ngapain? Dia terlalu ke sana ujungnya, ya. Jadi sebenarnya nggak bisa 100% nih kita hajar nih kontainernya. Jadi kita harus tambahin style width-nya misalnya 80% ya. Coba saya simpan. Jadi nggak usah terlalu full kayak gini. Nah, udah imut-imut dia, udah sampai sesuai kebutuhan, nggak sampai ke kanan. Nah, jika sudah, selain form, ya bootstrap itu terkenal dengan kelasnya. Jadi button primary misalnya, warna-warnanya harusnya ini di DDPL kalian udah pernah dapat, bisa berubah warna jadi warna biru itu. Pak, kalau mau ada ikonnya berarti pakai apa? Berarti kan kita cari bootstrap 3 glib. Nah, glib icon. Kita tinggal pakai yang seperti ini. Nah, internetnya udah mulai cepet nih. Glib icon saya mau pakai tombol disket itu Pak, tombol simpan misalnya untuk gambar. Mana dia? Flash disk. Saya kontrol F aja, disk DISK. Nah, ini dia. Saya try it. Nah, saya tinggal ambil. Ternyata dia menggunakan span flash. Nah, ini tinggal saya copy. Tinggal saya taruh di tombol simpannya ini. Nah, ini saya tinggal ganti katanya jadi simpan. Oke. Dan saya akan reload di sini. Harusnya udah ada tombol disketnya. Nah, udah cakep. Berikutnya kita tinggal ganti formnya modif. Tapi sebelum ada form, sebaiknya kita cari untuk tabel. Nah, satunya lagi bootstrap 3 table. Nah, saya elemen plugin JRUD-nya saya akan pakai semua di sini. Terakhirnya tabel, saya cari tabel yang agak wahnya, yang hover ya. Nah, misalnya kayak gini nih. Berarti saya try it yourself. Caranya gimana, Pak? Bootstrap min itu sudah ada di atas kita. jQuery sudah ada, bootstrap min sudah ada. Berarti aman. Saya tinggal ngapain? Tinggal ngambil
table kelas hovernya ini saya copy sampai tutup table. Nah, jadi ini cuma sampel emang. Berarti saya tinggal pakai di bawahnya, di bawah form. Saya enter, kasih BR, udah selesai. Apa iya kata kalian? Ya iya, emang bener kayak gini doang. Tinggal kita reload. Jadilah form dan tabel. Sorry Andre, saya mute dulu ya. Nah, kita lanjut. Presentasi saya sudah tampil lagi. Saya lanjut lah. Apa tadi itu ya? Nah, jadi horizontal form udah tampil formnya, tabelnya udah tampil, hovernya udah jalan. Kalau udah ngapain Pak? Nah, table-table tuh saya bisa maksimalkan lagi dengan nyebut kelas bootstrap yang lainnya. Apa contohnya? Di sini hover sudah, bordernya yang belum, berarti table bordered. Nah, tinggal saya tambahin di sini table hover, table bordered. Saya simpan, saya reload, keluarlah garis-garis harusnya. Jeng, nah garis sudah keluar, apalagi yang bisa dipakai? Tidak ada lagi table strip. Oh iya, table stripnya belum, berarti table strip ini kelasnya saya taruh lagi di sini. Dah, simpan jadi kelas table ada 3. Kalau sudah saya tinggal reload. Nah, dah jadi. Nah, kalau udah sampai ini, biar cepat kalian ya, ini saya kirim nih code-nya. Silakan tes ya. Berikutnya kita mau code nih. Mau code biar dia jalan pakai database. Nah, silakan kalian praktekin. Harusnya hasilnya kayak gini. Ya, saya sambil nyiapin charger dulu. Silakan kalian siapkan di laptop kalian. Masih sempat lah maksudnya untuk coba sampai simpan, ubah, hapus. Silakan dilakukan dulu ya. Saya nyolok kabel dulu. Pak, Ya. izin nanya Pak. Apa? Berarti Bapak yang menu yang Bapak buat ini nih ada di dashboard localhost gitu Pak ya? Iya, Yang di dashboard itu bukan Pak? iya, yang di bawah ya. Kita harus login dulu ke WP admin, baru dia ada tampilnya dan harus diaktifkan pluginnya. Oke, tertinggal ya kamu tadi ya. Tidak Pak, Oke. ngikutin Pak. Berarti kan yang Bapak kasih lihat ini kan Iya. menu untuk di dashboardnya Pak. Dengan nama ini, menu CRUD. Oke Pak. Oke, sip. Code yang terbarunya udah saya kirim ya di Telegram tadi, tinggal kalian copy paste ke file pluginnya. Harusnya dapatnya sama kayak saya nih nanti. Itu ya. Saya izin nyolok kabel dulu. Apakah sudah atau ada pertanyaan lagi? Kalau belum, saya lanjut lagi ya. Si Fani udah hadir. Fani. Ada Isfa, ada juga Marteda, Betty tidak ada. Oke, yang 2 orang tidak ada. Kita lanjut. Nah, jadi cerita kalian tadi tinggal kalian copy paste script yang saya kirim ke file plugin. Kalau sudah, konsentrasi. Misalkan saja, ini kita perlu PHP admin nih. Misalkan saja di dalam database kita DBKK kita butuh tabel baru, misalnya tabel barang, kita bikin berarti. Nah, cara bikinnya ya create table, misalnya tabel barang, tabel underscore barang,
Pak bikin database di mana? Di DBKK-nya ya, DB latihan sesuai yang kita pakai ini. Kalau sudah, double barang, N-nya satu aja, kolomnya misalnya kode, nama, harga, stok, nama, harga, stok. Berarti ada 4. Nah, tabel barang, jumlah kolom 4. Diku, yang pertama kode, nama, harga, stok. Kode, kalau mau main ketik pakai varchar, kalau mau otomatis ya pakai int. Kita otomatis aja lah biar cepat ya. Jadi saya pakai int, indexnya jadi primary, ini jadi AI nanti, AI auto increment. Nih, auto incrementnya centang. Jadi ceritanya kodenya isinya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nama perlu diketik. Misalnya nama barangnya 100 paling banyak. Harga ya tergantung, dia masing-masing punya jangkauan, ini sampai 127 tuh. Nggak ada harga barang 127 perak, berarti kita ambil yang sedang-sedang 32.000 lewat. Nah, tergantung toko. Tergantung tokonya. Kalau sampai 8 jutaan harganya cukup pakai medium integer. Medium integer aja lah. Stok. Nah, tergantung nih stoknya. Paling banyak berapa? Kalau paling banyak cuma 100, berarti cukup pakai tiny integer. Nah, jika sudah, struktur tabel ini ya dibuat di phpMadmin tabel barang ya. Kalau sudah, klik save. Nah, dapatlah struktur seperti ini. Ini saya kirim ke kalian. Jadi, langkah-langkahnya seperti itu. Pak, pakai tabelnya ini gimana sekarang? Gampang. Konsentrasi ya. Sebenarnya di sini sudah ada ya. Kalau lupa pun ya kita tinggal cari. Misalnya MySQL select data. Dah wait school itu dia udah nyampain. Lalu kita pilih. Dia ada contoh nih. Nah, kalau kalian ingat, yang ini nih server name, username, password, db name, itu tuh sudah ada di dalam wb config punyanya WordPress. Sehingga kita cukup menggunakan konstanta ini. Ya, konstanta ini nanti kita pakai. Nah, kalau sudah, secara script, dia kan butuh koneksi nih. Ini perlu kita ambil. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Jadi saya mau nyimpen, misalnya. Nyimpennya berarti saya perlu koneksi dulu. Nah, koneksinya bukan ini, bukan server name. Melainkan server name, ya, username, password, db name. Server name adalah localhost, berarti db host. Langsung sebutin, karena berupa konstanta. Terus kedua username untuk MySQL-nya, db user. Nah, jadi kalau kita udah hosting pun dia ngikutin ya nanti nih. Terus ada namanya db password seperti ini. Dan terakhir db name sama database name, nama database. Dah, kita bikin script koneksinya hanya seperti ini. Apa sih yang terjadi, Pak? Kalau benar, dia nggak terjadi apa-apa. Kayak gini nih, nggak terjadi apa-apa dia. Kalau salah baru terjadi sesuatu. Nah, kalau udah kayak gini nggak terjadi apa-apa ya udah benar. Nah, berarti query-nya apa? Kalau secara tabel untuk menampilkan hasil, dia pakai ini. Saya copy aja dulu lah. Nah, nanti saya modif yang lebih sederhana. Ini kita butuh nampilin kode nama barang, harga, terakhir stok. Nah, karena belum ada record, ya berarti nanti nggak ada tampilnya di bawah ini. Nah, kalau udah, script untuk nampilin recordnya adalah seperti ini. Jadi dalam satu pembahasan ini nanti langsung kelar kita plugin CRUD-nya tampil, baca, ubah, hapusnya. Nah, kalau udah, saya modif biar cepet deh. Jadi bintang from tabel apa tadi tuh? Tinggal ambil namanya tabel barang, tabel underscore barang.
tabel underscore barang. Nah, belum ada isinya. Tabel barang. Result adalah query dari SQL. Berarti saya tinggal ngambil ini doang dong, kalau mau lebih sederhana. Nah, udah, ini saya hapus sebaris barunya. Ini saya hapus juga. Nah, ini ada while. Nah, saya ganti nih, biar modelnya lebih enak nulis ya. Nggak banyak tanda petik ya. And while. Jadi ini datanya. Data DT aja lah biar pendek. DT dari query. Nah, query ini. Query adalah dari variabel koneksi baca tabel barang. Datanya adalah ini, tapi fetch-nya fetch object aja. Nah, jadi scriptnya simple aja. Apa yang ditampilin? Echo. Tadi itu kan ada TR. Berarti kita ulangi aja TR. TR buka tutup. Di dalam TR ada TD. Nah, TD yang pertama yaitu data untuk kode barang. Sesuai kode tadi. Kode nama harga stok. Kode nama harga stok. Dah, ini nggak dipakai. Nah, dah, sesimpel ini scriptnya. Yang ini berarti nggak pakai lagi. Nah, Pak, apa hasilnya? Ya, hasilnya nggak ada lah hasilnya. Karena record kita belum ada. Nih, kosong. Ya, nggak ada. Kita lihat. Mending yang sebelumnya dong, bukan kayak gitu konsepnya. Nah, kita mau bikin nih sekarang. Konsepnya, konsentrasi, untuk nampilin data, beres. Berarti read-nya udah selesai. CRUD, read-nya udah, create-nya belum. Nah, kita bikin create-nya. Jadi yang nggak dipakai, kita buang. Nah, button primary sudah, button batal, misalnya kita pakai ini. Batal tuh berarti reset. Bukan juga lagi batal. Kalau mau ada iconnya yang silang atau reload gitu, pakai clip icon apa misalnya. Mana clip icon tadi ya? Clip icon. Saya coba lagi. Reload. Nah, ini nih, misalnya nih, refresh. Saya tinggal culik lagi dari sini, tinggal ambil tulisan span. Terus saya ambil. Nah, ini ganti default misalnya. Di reload, jadilah ada tombol batal deh, simpan dan batal. Nah, dah. Dia cuma ya ibaratnya cuma ngebatalin doang, ngebatal. Dah. Email password jadi pakai, adanya kode nama harga stok. Berarti saya mesti modif kode, karena kode otomatis nggak perlu diisi. Nama barang, harga, stok. Ya tinggal saya copy. Dah, intinya cara pakainya itu persis plugin JSRD-nya. Kenapa? Ya kita udah kerangkanya udah selesai, berikutnya ini tinggal ngikutin. Nah, nama barang berarti ID-nya txt nama. Kalau mau cepet boleh dikasih nama aja lah. ID jangan lupa ada name, nama juga. ID itu mainnya di JavaScript, biasanya kita main name-nya untuk PHP. Nah, name emailnya buang. Label for email, sekarang for nama. Actionnya jangan dipakai. Yang kita perlukan itu di sini adalah method post. Udah selesai metode, udah action ada, label sudah, tipenya bukan email, untuk diketik pakai teks. Maxline misalnya, maxline ada 100. Nama-nama enter email, bukan enter email, melainkan isi nama barang. Saya coba simpan dulu yang ini. Jadi pada dasarnya rekayasa web ini adalah mata kuliah
ngelanjutin dari DPWL dan DPW ya. Jadi harusnya kalian sih udah pernah lah bikin gini. Jadi harusnya aman. Jadi cuma diganti bagian name. Kalau udah harga, berarti ini harga juga. Persis harga, name harga, isi harga barang. Nah, tipenya mah password. Kalau angka kita bisa aja pakai number. Udah. Jadi reload, isi nama barang, isi harga barang. Stop mirip dengan ini. Berarti kita max-nya adalah 127 karena kita pakai CD integer tadi itu. Jadi boleh pakai 127. Stop, name-nya stop, isi stop, tipenya number juga. Dah beres sampai ini juga. Nah, bikin form udah selesai. Sekarang waktunya kita bikin tombol simpannya berfungsi. Hore, kata kalian. Caranya gimana nih? Ya kita harus punya name dulu untuk tombolnya. Misalnya di sini name untuk tombol adalah simpan misalnya. Nah, berarti kita mesti bikin code untuk nyimpan. Misalnya di sini. Jika ada di pos tombol simpan. Tapi untuk ngeceknya ada mesti iset. Nah, echo hoi misalnya. Bangun hoi. Simpan. Nah, kita mesti ngetes nih bener gak. Kalau udah kita klik simpan, dia ada tulisan hoi. Di sini mana ada loading, klik. Nah, hoi bangun hoi ada. Dia udah tahu tombol simpannya lagi diklik. Hoi bangun hoi kata dia. Udah ya keluar. Nah, dia yang saya dari tadi loading tuh berat berarti. Saya coba ganti performanya dulu deh. Coba lanjut lagi. Hoi bangun hoi sudah. Deal. Bangun deal misalnya. Saya cek lagi simpan. Sama lah enggak deal bangun deal. Udah. Tombol simpan udah berfungsi. Berikutnya apa? Tinggal nama harga stok. Gampang kata kalian berarti. Nah, tinggal kita tambahin sama kayak jurus ini. Kode kan otomatis berarti nama itu dari nama dari nama, harga dari harga, stok dari stok. Pak, kenapa kode tidak ada? Sekali lagi kode aja menggunakan auto increment sehingga nggak perlu. Pak, nyimpen tuh gimana sih caranya? Sebenarnya kita kalau udah terkoneksi internetnya sangat mudah. MySQL insert data misalnya. Nah, tinggal kita cari aja. Intip dikit. Oh, ternyata kalau insert tuh pakai Gemini katanya. Lah, copy. Nah, ini adalah query-nya. Nih, ya tinggal eksekusi seperti ini. Kalau mau ada if-nya, oh kalau gagal apa, kalau sukses apa. Nah, nih, ini kita ambil, tinggal kita ganti. Sebenarnya cuma sebaris ini aja yang dipakai. Udah, ininya bisa kita hapus. Nah, oke, saya coba modif. Insert into nama tabel kita adalah tabel barang. Tabel barang tuh punya kode, punya nama, punya harga, punya stok. Nilainya apa? Nilainya harusnya sama aja dengan ini. Bedanya, nah konsentrasi masing-masing ini nanti diapit petik. Tapi karena kode ini otomatis, kita pakainya MULL, nama baru dari nama ini. Nah, khusus untuk harga untuk stok karena dia berupa angka, petik ini sebenarnya nggak perlu. Berarti tinggal kita dolar. Mau pakai petik boleh nggak? Boleh juga, nggak masalah. Tapi kalau nggak mau, seperti ini aja.
Nah, dolar harga dolar stok selesai. Kita cek sekarang, bener apa ya? Tak coding ini sederhana lah sudah ya nggak? Kita cek sekarang. Saya mesti batalin dulu biar dia bangun dirnya hilang. Udah klik belum nih? Oh salah, nge-reload dulu maunya. Buka ulang menunya, diklik. Kalau sudah, nama barangnya saya isi penghapus, harga 5.200, stoknya 50. Saya klik simpan. Yang terjadi adalah data itu ada tersimpan di bawah ini. Hah? Udah ada? Iya udah ada. Coba ulang lagi pak. Oh, nah saya ketik lagi nama barang pulpen, harga 2.000, stok cuma 10 misalnya. Saya simpan. Udah, create sudah, read sudah, beres. Kata kalian, udah selesai. Ini buktinya, udah nyimpan, udah berhasil, baca data udah berhasil. Nah, saya kirimin lagi, kalian praktekin. Kalau ada kesalahan, tanya. Nah, silakan. Kalau ada kesalahan, silakan ditanya ya. Berikutnya saya akan bahas tentang tombol aksi untuk ubah dan untuk hapus. Jadi kita selesai sampai ini. Sampai simpan dan tampilnya udah. Nah, berikutnya saya perlu bahas ubah dan hapus, baru ngasih tahu tentang UASnya itu ngapain. UASnya gampang lah saya bikin. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Apakah ada pertanyaan? Kristalina dan Martina Betty. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke tahap akhirnya, yaitu ubah dan hapus. Konsentrasi. Cara bikinnya gimana? Ya gampang, tinggal bikin satu kolom lagi, namanya aksi. Tinggal tambahin di sininya aksi. Aksi itu misalnya terdiri dari ubah dan hapus, simpan. Nanti ada ubah dan hapus. Oke, kalau ini udah aman nih. Nah, sekarang ubahnya bisa diklik, hapusnya bisa diklik. Gimana? Kita lebih enak mulainya dari hapus. Kenapa? Paling simple. Saya close, saya close. Nah, kita perlu cari yang namanya bootstrap button. Pak, Ya, maaf. silakan. Yang saya sudah download Pak yang tadi codingnya. Oke, Tapi tolong share screen ya. Oh siapa? Oke. Oke, terus? Saya ketik. Oke, gini, tunggu. Ke php-admin coba. Localhost php-admin. Ya. Tabelnya. Tabel barang. Oke, yuk. Di scriptnya. Oke. Oke, coba lihat struktur tabel lagi. Struktur tabel ke structure. Di sini AI-nya ada nggak? Belum ada, dicek coba. Dicek. Yang mana Pak? Canggih yang kode. Kode ya di AI ke kanan. Scroll ke kanan ada AI. Oh salah centang tuh.
ya sebelahnya sip. Nah, di save. Jadi AI itulah untuk bikin dia auto incrementnya. Coba tes lagi sekarang. Di refresh dulu nggak, Pak? Nggak masalah sih, isi lah. Oke, Pak. Oh sama, kita loadingnya ya memang lama berarti ya. Kirain laptop saya yang lemot tadi. Udah ya berarti deal ya. Udah, Oke, Pak. terima Siap, siap. Makasih, kasih. Pak. Mari. Sharing ya. Siap. Oke. Yo, berarti kita lanjut lagi. Kirain laptop saya aja yang loading-loading kalau Jinten gitu. Nah, berarti sama kita. Nggak masalah, berarti kita lanjut. Ubah hapus sekarang. Aksi ubah hapus, kita perlu ngapain? Nyontek. Nyontek tombol doang. Tombol tuh kayak gimana sih Pak nulisnya? Bootstrap, BS tuh bootstrap. Bukan buah ini, buah BS bukan. Kita cuma butuh yang button. Wow, terlihat berarti banyak ya button-button tuh. Ada yang primary, ada success, ada info, ada warning, ada danger. Nah, biasanya untuk ubah pakainya warning, untuk hapus biasanya pakai danger. Nah, kita ke yang danger dulu. Cara pakainya ini doang. Tinggal copy. Sebenarnya pun yang diambil sih cuma kelasnya doang kok. Nah, saya ngambil cuma kelas aja deh, BTN, BTN danger. Cara pakainya, tek tek. Berarti ini kita mesti ganti jadi href dalam tanda petik. Nah, juga apa yang diisi di sini kelasnya. Tapi jangan petik ketemu petik, harus tunggal pula di sini. Karena kita udah pakai petik ganda di sini ya petik tunggal. Di sini petik tunggal. Nah, kalau sudah hrefnya apa? Sabar ya. Hrefnya apa? Sabar. Tapi sebelum itu dia mesti nanya dulu. Saat kita klik ya harusnya nanya dulu. Berarti return confirm. Nah, ini jadi masalah. Petiklah ketemu petik lagi nih, sehingga akan membingungkan. Jadi ada baiknya seperti ini. Konsentrasi khusus untuk yang terlalu banyak petik. Kita akhiri dulu PHP-nya. Kita anggap ini sebagai HTML. Nah, jadi ini caranya. Ini murni HTML ya di sini. Nah, jadi di sini mesti kita echo ulang. Nah, dah. Jadi ini penutup PHP, ini pembuka PHP. Berarti yang di tengah-tengahnya ini murni HTML. Nah, saya mesti ngapain? Return confirm. Nanya apa? Yakin titik-titik dihapus, itu enggak? Dihapus. Nanti apa titik-titiknya, sabar saya ulangi lagi balik ke sini. Saya coba ngetes berfungsi enggak. Jadi ini cara yang paling simpel ya sebenarnya. Pak, udah ada ikonnya. Ya udah kita cari lagi grip icon kan tadi itu. Grip icon yang namanya tong sampah, trash, ada nggak trash? Nah, grip icon trash. Berarti kan caranya tulisan ini. Nah, tinggal run. Bener aja di tong sampah, bener nih. Berarti tinggal ambil span class. Udah, tinggal kita taruh tong sampah depan hapus. Dah, simpan, kemudian reload. Nanti ada tong sampah. Hore, kalau udah dia nanya nggak bener nggak ada yakin dihapus, klik. Oh bener dia nanya, kita cancel nggak terjadi. Kalau kita klik hapus, iya bener. Nah ini kalau udah konsentrasi yang ini ya, yakin dihapus, entah apa yang dihapus kata kalian. Nah berarti kita mau nyisipin sesuatu di sini ya. Berarti kita tambahin script PHP untuk echo. Apa yang mau dihapus di sini? Keterangan namanya. Nah, yakin nama ini dihapus. Saya reload. Yakin penghapus dihapus. Yakin pulpen dihapus. Nah kalau udah sip nih,
Oke, kalau saya yakin mesti ngapain katanya. Nah, berarti di sini kita mesti sesuatu nih, ngirim linknya, ya. Ngirim linknya. Link kita tadi itu apa? Kita bisa ngambil sebenarnya linknya itu adalah dengan struktur ini nih, linknya, ya. Namanya kan sekali lagi linknya. Linknya itu bisa kita atur seperti ini, ngambil. Berarti admin.php pack linknya. Nah, saya mesti tulis di sini. Jadi link itu mempengaruhinya di sini nih nanti. Linknya. Pack-nya apa sudah tahu. Filenya adalah admin, parameternya pack linknya. Tambahan kodenya apa? Kode apa yang mau dihapus? Kode ini. Nah, gantiin nama jadi kode. Terus selain itu kalau udah tahu kode, berarti parameter selanjutnya apa? Aksinya. Berarti dan aksi. Saya ini mau aksinya adalah hapus. Aksi hapus dengan kode yang dikirim. Lihat lagi. Kita lihat ya. Yang di atasnya admin pack linknya. Kalau saya klik, saya ulang reload. Nah, saya klik. Yakin menghapus dihapus, link itu akan berubah nih. Linknya dengan aksi hapus, kodenya 1. Aksinya hapus, kodenya 2. Nah, berarti dia udah ada beda hapus 2. Berarti untuk edit, nanti ada tulisan ubah kodenya berapa. Konsepnya sama, tapi cara paling mudah yang ini. Nah, jika sudah, sekarang kita mesti ngasih perangkap di sini nih untuk nulis. Jika, nah, sama sih, persis kayak ini. Bedanya, kalau post itu dari form, ini form, ini nih dari atas ini namanya pakai get kalau dari link. Saya mute Adil dulu ya, ada suara jangkrik Dil, mohon maaf. Nah, kita lanjut dulu. Nah, kalau yang ini disebut form, ya, dia ngepost. Kalau yang ini yang di atas nih, ini kita ngambil namanya get. Berarti di sini ini kita harus nulisnya adalah get. Apa yang di get tergantung, misalnya aksi. Get aksi. Nah, berarti aksi ini akan saya simpan ke dalam variabel namanya aksi dulu. Jika aksinya apa, maka ngapain? Berarti jika aksinya adalah hapus, ngapain hapus Pak? Ini tadi tuh aksi adalah hapus. Nah, berarti kan kita tinggal ngambil kodenya. Berarti sama kayak ini, kode ini diambil. Hapus berarti dia akan ngapain? Ya tinggal melakukan query penghapusan. Caranya delete from tabel barang where kode adalah dari yang kita get. Jika aksinya hapus, lakukan query delete from tabel barang where kode adalah $kode yang kita get dari kode. Udah selesai tuh hapus. Coba saya isi baru. Pena mahal 12.000. Stop 3. Saya simpan. Nah, pena mahal. Tadi tuh udah saya hapus yang ini nih. Nah, ini lemahnya nih. Pak, ngapain tadi itu tiba-tiba hilang? Ini kalau kita nggak bersih. Jadi yang 2 tuh sebenarnya dia akan ngapus terus. Pak, saya isi lagi gitu katakan kalian kan. Pulpen saya isi harga 5.000 tadi itu. Stop 100. Saya simpan. Pak, yang ini kok nggak kehapus? Karena yang 2 kan yang dia hapus tadi kode 2. Nah, ini karena nggak dihapus, ya dia tetap bisa tambah. Nah, ini yang mau saya bilang. Efeknya apa? Jika
ya. Setelah kita ngapus, ini nggak dibersihin. Ya, efeknya tadi seolah-olah query itu akan mengeksekusi yang dua tadi, padahal kita cuma uji coba. Nah, cara paling amannya gimana? Kita mesti meta refresh sebentar. Berarti namanya meta refresh PHP untuk nge-redirect. Nah, scriptnya sendiri, ya ini caranya. Tinggal kita ambil. Setelah hapus, baiknya melakukan meta refresh. Nah, setelah hapus, baiknya melakukan meta refresh. Supaya apa? Di saya tadi udah terjadi bahwa kalau kita nggak bersih, dia ngapus. Walaupun saya belum ngapus tadi itu. Nah, terus saya mesti ngapain? Saya mesti menghilangkan alamat ini. Sehingga sisanya nanti jadi admin sampai klik linknya. Nah, ini akan saya lakukan seperti ini doang. Dah, iya, apa? Kita lihat nih, kita tes sekarang. Ini kan bersihnya kayak gini. Nah, saya mau ngapus tadi itu yang pulpen nih. Saya klik hapus, yakin nggak pulpen dihapus? Ada di atas nih, tapi dia redirect habis itu, ngilangin. Jadi hilang. Saya hapus, lihat nih, pelan lagi, di oke. Yang atasnya ada, tapi hilang lagi. Nah, itu ceritanya untuk ngebersihin. Jadi aman dia. Jika sudah, ya berarti udah selesai itu hapus. Tampil udah, nyimpan sudah, hapus sudah. Sampai ini ada pertanyaan, tinggal yang terakhir ubah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Belum ada pertanyaan ya, saya lupa lanjut deh. Kalau udah selesai ubah ini, berarti selesai perjalanan kita. Konsentrasi, caranya bagaimana. Kalau udah paham konsep hapus, untuk ubah ini sangat mudah. Kenapa? Copy aja, paste, ganti modif dikit, tapi dia nggak ada on click lagi. Adanya ref, aksinya tinggal ganti jadi dari hapus ubah, span class. Nah, biar enak sama kayak tadi konsepnya. Ini saya tutup, saya jadi ini nih PHP nih. PHP-nya berhenti sampai sini, ini juga udah jadi HTML. Dah, jadi dua macam ini, ya dua-duanya HTML. Admin PHP pack linknya ubah, kode adalah kode, bukan trash. Karena mau ngedit, kita nyarinya pensil biasanya tulisan. Nah, grip icon pensil. Berarti di sini ganti pensil dan bukan danger, warning doang. Apa pak warning danger, warning danger, warning danger, warning danger itu adalah warna-warna yang dimiliki oleh Bootstrap. Jadi warna-warna kelasnya CSS button ya namanya nih. Coba kita lihat ya. Nah ini nih. Jadi primary warna ini, success warna ini, info warna ini ya, warning danger. Nah jadi warna itu yang saya sebutin kelasnya untuk yang kita ini. Ya tinggal saya reload. Udah ubah atau hapus. Pak, saya mau tombolnya ini agak bagong, kecilin dong pak. Berarti tambahin kan. Buttonnya kecil, button small misalnya. DTNSR. Itu ada ukuran-ukuran tombolnya. Jadi, nah agak imut-imut dia. Pak, punanya paling kecil lah kalian, berarti extra small. Nah, tinggal kita reload. Nah, Pak, kekecilan itu enaknya itu. Ya udah, pokoknya terserah kalian aja yang kalian sukanya yang mana. Intinya ini ukuran tombolnya. Nah, jika sudah, kita beralih ke tombol ubahnya. Ubah diklik, konsepnya mirip dengan hapus. Bedanya, kalau aksi ubah mau ngapain? Nah, kalau udah tahu kayak gitu, aksi ubah mau ngapain? Dia mirip kayak gini. Tampilkan dulu ke formnya. Ini kan aksi adalah ubah. Berarti else if, karena pengerjaannya pasti satu-satu. Jika aksi adalah ubah, maka ngapain? Lakukan query dong.
query ubah saya bilang di sini, query ubah dan data ubah. Wah, ini nggak usah karena pasti satu. Select bintang room double barang sama konsepnya dengan hapus. Bedanya ini kita ngambil data, baca data. Tabel barang di mana kodenya adalah kode data update, query update. Kalau udah enak, sekarang kita mesti ngapain? Ini nih, ya, nanti akan jadi objek. Objeknya apa? Ya, tinggal copy lah sebenarnya, persis kayak ini. Tinggal copy. Nah, konsentrasi sampai ini. Konsentrasi, ya. Ini kan saya bilang tadi dari form di post. Kita mau naruh di form, berarti manggilnya dari data. Bedanya, sekarang ngambil datanya. Nah, di sini, ya, untuk harga dari data tadi, yang objek tadi. Harga. Kalau post tadi sekali lagi dari isian form. Nah, kali ini terbalik. Ini adalah stop. Nah, jika udah seperti ini, caranya gimana? Biar nggak error, variabel tuh mesti dideklarasikan. Jadi kita bisa naruh di sini nama itu sebenarnya adalah nggak ada isinya. Harga itu isinya awalnya 0 misalnya. Stop itu isinya 0. Bahkan sebenarnya nggak diisi pun nggak masalah. Jadi tetap petik. Nah, maksudnya nggak ada isi semua. Jika sudah, jadi ini perangkapnya biar nggak salah aja. Tiap-tiap objek ini punya yang namanya value. Value tulisannya. Value-nya adalah dari variabel yang kita bikin tadi, yaitu di sini nama. Nama ini yang mana nama nih? Nih, awalnya kosong. Kalau dia diubah, nama itu akan terisi nama yang diambil dari tabel barang. Udah, konsepnya gitu. Berarti yang ini value ini bisa di copy juga. Nah, untuk harga dan untuk stock, nilainya tergantung. Kalau baca yang awal, yang normal, dia baca 0, ini nggak ada isi. Kalau dia ubah, dia akan baca dari query ini. Nah, sekarang waktunya ngetes. Tinggal klik ubah, nanti keluar penghapus. Pak, saya batalin dulu lah kalian. Saya batalin, nggak mau pakai ini. Nah, tombol batal itu hanya untuk reset. Jadi, kalau mau diganti, jadiin link dan alamatnya sama kayak alamat redirect. Ya, batalnya berarti saya modif dulu nih. Batal saya modif menjadi A, kelas nggak masalah. Ini A, jadi link A, ref. Jadi, ini cara paling simpelnya. Alamatnya adalah ngebuka dia sendiri. Nah, sama aja kalau kita lagi ngeklik menu CRUD, tampilnya ini kan. Sama kayak tadi, kita ubah, awalnya dia seperti ini, kita batal, dia ngilangin. Lah, konsep awalnya kayak gitu, jadi lebih enak ngeklik batal. Nggak perlu diklik menu ini lagi. Nah, jika sudah saya isi yang baru misalnya, kan udah banyak yang saya hapus. Pulpen, harga 300, 3000, stok 12, simpan. Nah, kita lihat nih, ubah, ini penghapus, ubah, ini pulpen. Nah, berarti kalau udah tahu seperti ini, kan ceritanya selanjutnya kita klik simpan nih, tombolnya. Nah, konsentrasi. Tadi itu sudah ada simpan, tapi simpan ini untuk insert. Katakan. Kali ini kan saya butuh update. Terus gimana? Nah, ini yang tambahkan ini. Jika aksi ubah, jika simpannya ini ubah atau enggak. Nah, berarti kan dua macam itu. Berarti ini, ya, aksi ubah, aksi hapus jika bukan ubah. Nah, konsentrasi sekarang. Konsentrasi. Jika tombol simpan dan aksinya ubah, maka mau ngapain? Sama ceritanya. Jika tombolnya tanpa aksi, maka mau ngapain? Oke, konsentrasi.
konsentrasi. Ini kasusnya untuk nyimpan, sama-sama nyimpan dua-duanya, bedanya satunya insert, satunya untuk update. Nah, kita harus ada pembeda yang seperti ini. Aksi kan udah ada nih, set aksi. Berarti kalau lo mau lebih enak, kalau mau pakai ini pindahin dulu posisinya. Nah, posisi itu menentukan. Nah, kalau sudah, aksi ini biar kita set, nggak ada nilai dulu di awal. Aksi itu akan berisi hapus atau ubah jika kita ngeklik ubah atau hapus. Berarti jika posisinya, jika jika aksinya adalah nggak ada isi, jalanin insert. Tunggu Pak, jika aksi adalah kosong, ini aksi kosong. Oh iya, berarti kalau aksinya adalah ubah, kita jalanin yang di bawah ini. Nah gitu ceritanya, maksudnya kita kasih pencabangan. Walaupun tombolnya sama-sama simpan, dia nggak masalah. Aksi adalah ubah, maka mau ngapain? Update kita. Update tabel barang set where kode adalah kode. Nah, yang ini itu kita pakai di bagian set. Dah, tinggal kita pindahin. Ini nggak pakai lagi. Nama adalah nama, harga adalah khusus untuk angka ya, dia nggak pakai petik. Stok adalah stok. Bedanya ya, kalau yang dolar yang nggak pakai petik ini sekali lagi untuk angka, bedanya di posisi ini untuk string. Nah jadi ini saya hapus. Dah, query update hanya seperti ini. Update tabel barang set, namanya adalah dari variabel nama. Namanya mana? Ini dari post tadi. Harga adalah harga, stok adalah stok, di mana kodenya adalah kode. Dah, beres. Sekali lagi, kalau kita selesai operasi seperti ini, ada baiknya ya kita mereload dengan echo ini. Jadi nggak ada sisa maksudnya, baik itu untuk insert maupun untuk update, berarti naruhnya di sini. Nah, simpan. Saya coba lagi. Klik batal. Penggaris saya kali ini. Penggaris isi harga 8.020. Saya simpan. Kalau tanpa meta refresh, penggaris itu akan tetap ada tulisan di sini. Karena kita ada bagian value. Nah, karena kita meta refresh, dia clearin. Udah selesai. Satu udah pulpen. Bukan 3.000, katanya 5.000 nih. Terus pulpennya pulpen faster maunya. Dan stoknya bukan 12 tapi 24. Saya kan tinggal simpan. Harusnya dia nggak nambah baru, melainkan cuma ngedit 5.024. Lah beres, sama kayak hapus. Selesai, tanya hapus. Nah beres deh sampai ini. Nah ini scriptnya ya, tinggal kalian coba. Nah tinggal dipraktikin. Ada yang mau ditanyakan? Sesimpel itu CRUD-nya. Nah selebihnya tinggal kalian ngembangin jadi transaksi. Lah pokoknya apa yang kita pernah pelajari di PWL harusnya bisa terapin di sini. Inilah contohnya. Saya cuma ngambil nyomot dari sini. Pak, saya belajarnya pakai Bootstrap. Ada modal-modalnya, kata kalian. Modal tuh yang pop-up seperti ini nih, dari UI ini. Nah, saya mau pakai modal ini ya. Misalnya nih, default modal. Pak, ini cuman nih, kata kalian. Ya, berarti kalian tinggal ngambil contoh filenya modal ini. Mana filenya ini? Kan tinggal dipraktekin. Sama aja kayak gini nih misalnya. Bootstrap 3. Kayak tadi, saya kan makanya selalu dari Weekly School ya. Modal.
Modal ini bukan modal duit, modal pop up tadi, pop up. Nah, klik to open, nih kan? Berarti caranya apa? Nih, ada yang seperti ini. Try it, 3 biji ini sama. Yang bedanya, nah ini berarti saya tinggal ngambil sampai ini. Karena di paling luar nggak perlu. Saya tinggal copy. Oke lah Pak, jadilah untuk saya iseng-iseng coba main kata kalian. Ada pop up-nya. Nah, pop up nih sebenarnya bisa dipakai juga. Ya tinggal kalian kembangin aja. Saya reload. Nanti ada tombol open. Udah jadi. Wow, kata kalian. Oh, tentu. Ya, memang bisa. Ya tinggal kalian praktekin aja. Lah, sesimpel itu. Tinggal ambil dari yang kalian udah pernah bikin, tinggal dipakai, udah bisa. Sama kayak ini konsepnya. Nah, sampai ini kira-kira ada pertanyaan? Jika nggak ada, mau saya tutup dan saya mau nyiapin soal UASnya. Pak, UASnya ngapain? UASnya biar seru, ya kan? Ini kan ada yang belum saya sampaikan tentang hosting nih. Hosting itu sebenarnya sudah ada videonya di YouTube saya yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalian bisa nonton itu, tapi saya cariin dulu lah biar kalian langsung to the point yang ngerjainnya ya. Jadi UASnya sekali lagi ngapain? Selain kalian bikin plugin CRUD, tapi bukan yang ini ya, ganti. Nah, di tempat kerja masing-masing. Adil kan kerjanya di polisi, berarti jadiin untuk master pegawai. Ahmad Fakul kerjanya di KPU, misalnya, berarti jadi data penduduk. Aldo kerjanya di tempat PMP, berarti data master ikan tenggiri, misalnya kayak gitu. Nah, sesuaikan tempat kerja masing-masing. Dan karena nih, home pelanggan, icon net, misalnya Dimas, misalnya Elida, bekerja di bank, data karyawan, dan seterusnya. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan ke saya nanti. Nah, ceritanya UAS kalian ngapain, bikin plugin CRUD, nanti ada syaratnya minimal berapa file dan apa-apa tipe datanya. Konsepnya persis kayak gini. Pak, saya kembangin boleh nggak dengan tambahin? Oh, saat ngeklik ubah, saya nggak mau nampil di sini, tapi pop up boleh. Modif aja intinya. Tapi dia berupa CRUD dan ada tabel yang pasti kalian kumpulin. Udah, konsepnya kayak gitu. Dan satunya lagi diukur dari hosting. Jadi kalau udah hosting UTS kalian berhasil, itu ada tambahan untuk nilai UASnya. Maksudnya UASnya diukur dari 2 macam itu. Ada pertanyaan? Jadi kalian bisa siap-siap maksud saya. Kapan UASnya Pak? Ya kalau udah bisa kerjain dari sekarang, kalian latihan-latihan dulu. Secara konsep sekali lagi, skripnya malahan udah saya kirim di sini. Sekali lagi ada pertanyaan. Bapak Ibu, apa pertanyaan? Kalau nggak ada, tinggal kalian. Iya, silakan. Pak, yang skrip terakhir ini sedikit, sedikit. Pak. Fotokopi. Ini lah dia. Nggak dari awal ya? Iya, kok mungkin dikit ya, Dil ya? Siap. Oh, dia kepotong loh, Dil. Ada 2 bagian. Tuh. 2 kali, Pak ya? Dia terkirimnya 2 kali. Kalau saya kirimnya kan sekali. Nih. Kamu lihat kan layarnya? Iya, juga ya, Pak. dari layar nih, mulai dari paling atas, dia nanti kepotong nih sampai sini nih. Sampai form dia kepotong, BR nih kelanjutannya. Oke, Pak. Sip. Nah, jadi gambar, ya sama-sama. Gambaran UASnya adalah bikin plugin CRUD. Ya sebenarnya scriptnya tuh udah ada, tinggal kalian modif. Mau dikembangin lagi boleh nggak? Boleh. Intinya barangnya inilah, tapi sesuaikan dengan kasus tempat kerja kalian untuk satu tabel master. Terus tambahannya nanti dari hosting. Jadi masing-masing ada bobotnya. Nanti saya sambil timbang-timbang bagusnya bobotnya berapa. Jadi dari hosting itu pun termasuk untuk nilai UASnya. Nah, 2 macam itu. Sementara nunggu soal resminya, kalian bisa sambil nyoba-nyoba dulu latihan. Kalau nggak ngerti, tanyakan di grup. Nah, yang saya bilang, ini adalah channel, ini adalah grup. Kayak gini maksudnya. Rek web KK0324 ini disebutnya channel. Pak, kayak merek kosmetik atau merek tasku, kalau bukan itu, ini di channel Telegram. Nah, channel nih nanti punya yang namanya grup.
Jadi view discussion. Inilah grup diskusinya. Jadi grupnya udah bercampur. Jadi Adil mau bertanya, ya di grup ini namanya diskusi. Di channel ini hanya saya yang bisa ngirim adminnya, admin channel. Jadi sifatnya satu arah. Nah, nggak mungkin tercampur. Jadi kalian kalau mau baca info, bacanya mulai dari channel ini, dari yang paling atas. Nanti kalau mau bertanya, tinggal klik leave a comment. Nah, tapi jangan lupa di diskusian nanti gabung, ya, masuk join dulu. Jadi dia dua macam, channel dan grup. Nah, nanti sekali lagi kalau ada pertanyaan kan saya bilang coba-coba dulu lah coding ini sebisa kalian, kalau error atau ada pertanyaan boleh ditanya di grup ini. Kenapa nanya di grup Pak bukan Japri? Supaya teman kalian bisa tahu apa yang kalian tanya juga, bukan untuk malu-maluin kalian biar nggak perlu nanya hal yang sama, maksudnya itu. Jadi terbuka, oh nih jurusnya, nah biasa tahu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mau saya tutup nih. Yang Adil yang tanya tadi, Pak, gimana roll tuh? Nah, itu semuanya kembali lagi sekali lagi nih ya. Waktu itu bisa jadi saya nyobanya bisa, tapi zaman sekarang bisa jadi dia tetap bisa, tapi mesti berbayar. Jadi, intinya apa? Intinya belum tentu sesuai harapan kita. Pada dasarnya tetap kita harus nyoba-nyoba, mana yang saya bilang ya. Yang saya bilang, Novi, Sofi dapat amal ibadah nih, yang saya bilang nih. Nanti kalian akan dihadapkan dua pilihan, tetap dengan plugin ini tapi Motivo bisa digunakan, atau carilah plugin yang nggak rewel, nggak menyebabkan error, akan berlaku untuk tema. Ya, saat kalian kerjain UTS itu harusnya udah kejawab tuh. Yang pada intinya, waktu itu saya coba bisa tuh misalnya pakai yang saya bilang topeng-topeng, bisa jadi topeng tuh udah ganti tuh logonya, bukan topeng lagi. Sehingga fiturnya pun bisa jadi dia fiturnya udah mesti bayar untuk melakukannya. Tapi nggak masalah, nanti saya coba yang saya bilang tadi Adil tuh untuk nyari arsip. Cuma saya belum sempat buka bongkar arsip lama itu karena yang mesti nyari di hard disk ini. Ya, tapi nanti saya sampai cari lagi Dil. Utang dulu Allah ya Dil ya. Jangan menyerah. Tapi pada intinya jangan terlalu berharap, maksud saya itu, karena bisa jadi beda. Nah, kapan ketemu jodohnya tuh? Ya tuh dicoba nanti. Coba, oh ini nggak cocok, misalnya cari coba yang lain. Cai-cai itulah bahasa kita ini, sampai nyari lah dia ini lah yang ternyata yang lebih mendingan dibandingin yang lainnya, nah baru ketemu jodoh. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Oke, untuk yang lain juga berlaku hal yang sama ya, tetap semangat maksudnya. Jadi WordPress tuh sekali lagi memang banyak pluginnya, memang banyak temanya, kok mirip-mirip memang, tapi sekali lagi semuanya kembali ke kita. Oh kalau puas kayak dia nih, oh kalau puas ya cari lagi. Oh ternyata di antara sekian banyak saya balik lagi, balik ke mantan, cinta lama bersemi kembali, ya itulah berarti jodohnya tadi. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Soal resminya silahkan ditunggu, soal UASnya. Jadi pertemuan kita hari ini adalah pertemuan keempat, UTS-nya kan udah. Tinggal pertemuan limanya kalian tinggal ngerjain UAS. Apa gambaran UASnya kayak yang saya sebutin tadi, ya, yaitu coding plugin CRUD. Nanti kalian bisa konsultasikan. Pada intinya sih yang diminta tuh sesuai tempat kerja kalian. Kayak Idil kerja di kepolisian, berarti data anggota misalnya. Nanti apa aja file-nya nanti saya akan tentuin. Ya, jadi minimalnya file-nya ini nanti ada kayak gitu. Sofi jualannya misalnya produk Sofi Martin, misalnya berarti produk-produknya apa aja, harga, misalnya stok, deskripsi produknya apa, dan seterusnya. Ini gede misalnya jualan apa yang gede-gede misalnya, mulai kayak gitu. Ya pokoknya tunggu aja lah soal resminya. Pada dasarnya kalian latihan dulu, intinya itu. Kalau nggak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada pertanyaan lain pun jangan malu-malu bertanya di grup, tanya lah maksudnya, walaupun di luar perkuliahan kita. Terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini. Jangan lupa tugas harusnya udah 3 kali ngumpul, UTS sekali, dan UAS nih akan sekali lagi. Jadi totalnya tuh semuanya 5 nanti. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Selamat siang. Saya izin akhiri ya. Dadah semua. Ya, Oke, Pak. terima kasih. Dadah. Izin Ya, Pak. dadah. Terima Terima kasih, kasih Pak. banyak. Terima kasih, Pak. Ya, dadah. Maaf lahir batin, Pak. Sama-sama. Dadah.